Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ini dari kelompok 4 RC dari mata kuliah Teknologi Hasil Hutan ingin mempresentasikan tugas dari pemanfaatan bahan alam, rotan, bambu, dan daun pandan. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri. Saya sendiri Jira Desain dengan NIM 123330061. Saya Ardi Afif Cendikia Chandra dengan nomor NIM 123330063. Saya Frelia dengan NIM 123330065. Saya Kevin Stephen Burning dengan NIM 123330092. Saya Kadaya Profesor Lupa NIM 122330063. Baik, pertama saya akan mempresentasikan terkait tentang rotan. Yang pertama, pengenalan rotan sebagai utama. Rotan merupakan salah satu hasil hutan bukan kayu penting, berperan dalam pendapatan masyarakat sekitar hutan. Rotan sering sekali dimanfaatkan sebagai bahan baku pembuatan peralatan rumah tangga seperti ancaman keranjang, tikar atau lampit, perangkap ikan atau bubu, caping atau tanggui, ayakan padi atau capan, dan pangkong tilam. Pada rotan itu memiliki beberapa jenis. Yang pertama itu rotan lilin uwit pades. Rotan lilin dikenal dengan sebagai uwit pades, termasuk dalam famili Arecaceae dan genus Calamus. Tumbuhan ini berumpun tinggi hingga 7 meter. Batang memanjat, bulat, dengan diameter 0,71 hingga 0,88 mm, berduri segitiga, coklat hitaman. Sayapnya daun muda, lonjong, hijau ujung berting. Panjang 15 sampai 20,2 cm. Dengan luas batang 16,5 hingga 25 cm, berwarna hijau kekuningan. Bunga dan buahnya berbungaan hingga 1 meter. Buah bulat telur 12 kali 8 mm, berduri pipi, hijau kekuningan, daun tipis, agak keriput. Selanjutnya ada rotan sega atau yang dikenal dengan ubi saga. Merupakan jenis rotan yang tumbuh berumpun dan memanjat dengan tinggi 8 meter, 3-6 batang per rumpunnya. Selanjutnya batang bulat, diameter 1 hingga 1,17 mm, ruas 17 hingga 29,5 cm, berwarna hijau. Duri segitiga, panjang 1 hingga 3,2 cm, berwarna coklat kehitaman. Daun lonjong lancet, panjang 15 hingga 19,5 cm dengan lebar 2,6 hingga 3,3 cm. Memiliki permukaan daun yang halus, bagian atas mengkilap dan bawah putih kapur. Pelepah daun berwarna hijau tua, ada lutut dan sedikit rambut putih. Buah bulat telur 15 kali 10 mm, bersisi vertikal, coklat kekuningan saat memasak. Baru selanjutnya dan terakhir itu ada rotan marau atau dikenal dengan willow. Rotan ini memiliki kondisi masih muda. Tumbuhan ini berumpun, memanjat, dan bercabang tinggi hingga 5 meter, 4-9 batang per rumpunnya. Memiliki batang bulat berdiameter 2 hingga 2,5 mm, ruasnya 6 sampai 27 cm, memiliki warna batang
dan duri coklat kehitaman. Duri segitiga 1 sampai 2,1 cm dengan 2 pola pertumbuhan. Daun rhomboid hijau muda kasar. Ukuran daunnya memiliki panjang 28 hingga 36 cm, lebar 16 hingga 21,5 cm. Selanjutnya itu ada pemanfaatan rotan sebagai bahan baku. Rotan merupakan salah satu hasil hutan bukan kayu yang memiliki nilai ekonomi yang tinggi dan berperan penting dalam kehidupan masyarakat pedesaan di Indonesia. Kerajinan rotan yang dihasilkan mencakup berbagai kebutuhan rumah tangga dan dekorasi, antara lain pemansai atau alat penangkap ikan, kursi meja, tikar rambut, rak, tapu kasar, keranjang jangkar, dan sayur, tunjuk saji, bakul, kotak tisu, hingga gelang tangan. Masing-masing produk memiliki fungsi khas dan desain yang mencerminkan kearifan lokal, serta dibuat dengan teknik anyaman yang diwariskan secara lisan dari generasi ke generasi. Kami mengambil 2 contoh dalam pemanfaatan sebagai bahan baku. Pertama itu pemansai. Pemansai ini memiliki bentuk seperti sampan. Bahan utamanya itu rotan anti-bak. Memiliki jenis lain yaitu rotan sega, lilin, irit, seuti, marau, langgane, dangol kancil. Selanjutnya itu pemilihan rotan bergantung pada ketersediaan di hutan dan selera pengrajin. Dan contoh dari pemanfaatan rotan sebagai bahan baku yang lain yaitu kursi dan meja rotan. Desain bervariasi dari tradisional hingga modern, menampilkan kesan alami, cocok untuk berbagai tema ruangan. Meja dan kursi dibuat dari rotan kentong dan semambu. Selanjutnya ada teknologi pengolahan rotan. Teknologi pengolahan rotan itu terdiri dari 4 komponen utama menurut Setiawati tahun 2011. Yang pertama itu ada teknoware, yaitu teknologi fisik seperti alat dan mesin produksi. Contohnya seperti rating gaun, mesin bubut, dan meja kerja. Lalu ada humanware, yaitu sumber daya manusia yang memiliki kemampuan, kreativitas, dan pengalaman dalam mengolah rotan. Yang ketiga itu ada infoware, yaitu informasi dan dokumentasi pendukung produksi seperti brosur, metode kerja, dan panduan perawatan. Dan yang keempat yaitu orderware, yaitu struktur organisasi yang mendukung proses produksi dan pengolahan teknologi. Selanjutnya ada standar produk rotan. Standar mutu rotan mengacu pada SNI dan standar internasional seperti ISO dan STM. Beberapa standar menurut SNI-nya yaitu bahan baku harus bebas serangga dan jamur, kadar air harus ideal, dan kualitasnya seragam. Kemudian dari bentuk dimensi dan konstruksinya, ukurannya harus tepat, kemudian sambungannya harus kuat dan tidak membahayakan. Dari segi estetika, permukaannya harus halus, warnanya harus seragam, dan bebas dari cacat visual. Dan untuk keamanan dan kenyamanan, itu harus ergonomis dan aman digunakan, serta finishingnya ramah terhadap kesehatan. Nah, yang terakhir itu ada kadar ketahanan, yaitu harus tahan terhadap cuaca dan juga serangan dari hama. Selanjutnya, nilai ekonomi produk rotan. Industri rotan itu memiliki nilai ekonomi tinggi di pasar internasional karena sifat rotan yang ringan, kuat, kotor, dan juga murah. Menyerap banyak tenaga kerja dari hulu ke hilir, serta nilai jual produk rotan ini bisa meningkat hingga 10-50 kali lipat setelah diolah. Contohnya seperti kursi rotan yang bisa mencapai harga Rp500.000 sampai dengan Rp5 juta, tergantung desain dan kualitas. Ada bambu. Bambu adalah tanaman yang dikenal sebagai bentuk raksasa. Bambu diolah elastis dan lebih mudah dibuat, sehingga menjadi atraktif. Bahan bangunan di berbagai negara dengan teknologi rendah hingga tinggi. Manfaat bambu sebagai bahan baku. Bambu memiliki banyak manfaat dan dapat diolah menjadi
menjadi berbagai produk unggulan. Sebagai bahan bangunan, bambu digunakan untuk konstruksi seperti lantai, atap, dan perancah. Dalam rumah tangga, bambu dimanfaatkan untuk membuat kursi, meja, dan tempat tidur. Bambu juga dapat dijadikan alat musik tradisional seperti angklung, suling, dan calung. Selain itu, bambu diolah menjadi kerajinan tangan seperti vas bunga, tempat lampu, dan wadah tisu. Bambu juga digunakan sebagai kemasan makanan yang ramah lingkungan. Selanjutnya yaitu teknologi pengolahan bambu. Teknologi pengolahan bambu meliputi pengolahan dan bahan kimia, pengerjaan, pemantapan kualitas, laminasi, dan standar woven bambu atau SWB. Proses ini memungkinkan bambu diolah menjadi produk unggulan seperti bahan bangunan, alat musik, dan alat tangkap. Kemudian, standar produk bambu. Standar mutu produk bambu bertujuan menjamin kualitas dan ketahanannya, mencakup aspek seperti jenis bambu, kadar kelembapan, pengawetan, ketepatan dimensi, dan kekuatan mekanis. Bambu harus berasal dari sumber berkelanjutan dengan kelembapan di bawah 15% dan diawetkan untuk mencegah hama. Produk juga harus presisi, bebas cacat, dan memiliki kekuatan lentur, tekanan, serta tarik yang baik. Nilai ekonomi produk dari bambu, yaitu produk bambu bernilai ekonomi tinggi dikarenakan ramah lingkungan, serbaguna, dan mudah diolah. Industri ini mendukung pasar global yang menciptakan lapangan kerja dan mendorong ekonomi hijau serta pembangunan berkelanjutan. Berikutnya itu ada standar produk. Standar produk pengolahan bambu pandan bebas dari kontaminasi kimia dan narkoba, telah mengikuti norma keamanan pangan, Good Manner of Trade atau GMP, ketiga sertifikat dan izin edar, empat sistem
Ketiga, kawat cepat, estetika dan inovasi desain. Itu standar kesehatan dan hemat dari bangunan. 1. Uji laboratorium. 2. Keamanan bahan pengembangan. 3. Izin edar dan sertifikat. 4. Pengawasan dan ketebalan informasi. Yang paling tinggi karena dapat diolah menjadi berbagai produk yang dijual, baik di industri makanan maupun kerajinan. Dalam makanan digunakan sebagai bahan pembahannya warna mie, terus tradisional dan minuman. Sementara itu, kerajinan seperti tas, anyaman, dan dasar kuah dari daun dan memiliki daya naik tinggi dan menjadi oleh-oleh khas yang diminati wisatawan. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami, yaitu kelompok 4. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.